Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, apa kabar anak-anak? Baik, baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, kepada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mulai pelajaran kita pada hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Baiklah, Anissa, Hadir. Jessica, Hadir. Rindu, Hadir. Suryan. Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Ada yang tahu tentang jati diri dan lingkunganku? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan. Kedua, keberagaman sebagai anugerah. Ketiga, keberagaman sebagai kekuatan. Dan empat, menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Keberagaman sebagai kekuatan yang pertama. Yang pertama tuh ada peta Indonesia, bisa dilihat di sini ada 38 provinsi di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman di berbagai pulau di Indonesia. Yang pertama Pulau Sumatera. Terdiri dari 10 provinsi, ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Sukunya ada suku Aceh, suku Batak, suku Melayu. Terus kalau lagu daerahnya Dungo Jompo, Soleram, Kampung Jauh di Mato. Kalau tarian daerahnya tari Saman, tari Piring, tari Zapin. Terus keberagaman di berbagai pulau di Indonesia. Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Sukunya suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Baduy. Lagu daerah Kincir-kincir, Tokecang, Cupak-cupak Suweng. Kalau tarian daerahnya tari Jaipong, tari Prambogo, tari Merak. Terus selanjutnya ada Pulau Bali. Pulau Bali pada awal kemerdekaan Bali masuk dalam gugusan Kepulauan Sumatera Kecil, Sunda Kecil. Gugusan Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan NTT. Nusa Tenggara Barat, sukunya suku Bali, suku Luluan. Kalau lagu daerah Dewa Ayu, Jengger, Jeruk Penjar. Lalu kalau tarian daerah tari kecak, tari barong, tari rebong. Terus Kepulauan Nusa Tenggara terdiri 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sukunya suku Sasak, suku Sumbawa. Lagu daerah anak kambing saya, potong bebek masa. Kalau tariannya tari batu gambang, tari dari main-main. Terus Pulau Papua terdiri dari 5 provinsi: Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Suku Asma, suku Karawai, suku Danai. Lagu daerah Buse yang kurang Beyangko, tarian tari Yusro, tari Mena, tari Suami. Kalau Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan
Sulawesi Tenggara. Kalau sukunya suku Bugis, suku Toraja, suku Minahasa. Kalau lagu daerah Sipatokoan, Togu, Tope Togu, Pela Tawa-Tawa. Kalau tarian daerah tari Cekale, tari Balumbu, tari Mabisu. Belas di sini ada yang bertanya. Kalau tidak ada ibu lanjutkan. Saya ada Kepulauan Maluku, terdiri 2 provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Kalau sukunya berbagai suku, suku Ambon, suku Aro, suku Alifuru, Gunung, suku Alune, provinsi Maluku Utara, suku Manggole, suku Sawah, suku Makia, dan suku Meda. Kalau lagu daerah Ayu Mama, Goro-Goro, Gororok, dan tarian daerahnya tari Lensu, tari suku Iba, tari Kartreji. Kalau selanjutnya ada Kepulauan Kalimantan, terdiri dari 5 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kalau sukunya itu suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar. Kalau lagu daerah Ampara Pisang, Cikperiuk, Burung Enggang. Kalau tari daerah tari Zapin, tari Giring-Giring, dan tari Gantar. Yang pembahasan yang kedua yaitu ada keuntungan dan tantangan hidup dalam keberagaman. Keuntungan keberagaman yang A. Menimbulkan sifat toleransi di antara umat beragama. Yang B. Menimbulkan keharmonisan yang lebih tinggi. Yang C. Menghormati perbedaan agama. Terus yang D. Memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Terus keuntungan beragama suku, ras, dan budaya. Yang A. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang B. Mempersatukan bangsa. Yang C. Mengembangkan sikap toleransi. Dan D. Menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Terus selanjutnya yang E. Meningkatkan pendapatan nasional. Yang F. Menjadi daya tarik wisatawan. Tantangan dalam keberaneka-ragaman. Yang pertama ada keanekaragaman masyarakat menyebabkan rawan akan terjadinya perpecahan. Yang kedua, munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan. Yang selanjutnya, sikap yang menunggulkan suku bangsa sendiri dan merendahkan suku bangsa lain. Kurangnya sikap toleran dalam perbedaan. Kurangnya sikap menghargai dalam keberagaman masyarakat. Dan terakhir, kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di berbagai daerah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Baik, ada yang sudah tahu apa itu keberagaman, upaya menghargai keberagaman di lingkungan sekitar? Baiklah, di sini yang pertama ada kompetisi, maksudnya kemampuan berpikir dan kecakapan sosial warga negara dalam memenuhi nilai toleransi agar hidup rukun dan damai. Yang kedua ada institusi atau organisasi bergantung pada individu dan wilayah warga negara di mana dia tinggal. Yang ketiga identitas, unsur ini untuk mengukuhkan peran dan status masyarakat dalam lingkungannya agar dapat berinteraksi dengan baik. Yang terakhir ada emosi, yaitu faktor emosi seperti perasaan senang, antusias, takut, atau marah dapat berdampak pada perkembangan proses pluralitas masyarakat. Unsur-unsur yang harus dimiliki untuk terciptanya keberagaman. Yang kedua ada upaya menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Perilaku toleransi dalam beragama. Yang A. Menghargai perbedaan budaya yang ada. Yang B. Memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadahnya. Yang C. Tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. Yang D. Tidak membeda-bedakan tetangga. Yang E. Bersikap sopan pada tetangga meski berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus upaya menghargai keberagaman masyarakat. Yang A. Tidak mengejek perbedaan fisik teman. B. Tidak merendahkan orang yang memiliki logat khas daerah tertentu. Yang C. Tidak mengejek budaya teman. Yang D. Menghargai teman yang berbeda agama. Yang E. Menghargai perbedaan
perbedaan ras antar teman. Yang F menghormati saat teman beribadah. Yang G menghormati perbedaan golongan teman. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar. Di antaranya itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya ada lingkungan keluarga terdiri dari dua. Yang pertama, perilaku menjaga kebinekaan. Yang pertama ada menghormati perbedaan dalam keluarga. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang keempat, adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Yang kelima, mematuhi nasihat orang tua. Terus kalau yang kedua ada perilaku merusak kebinekaan. Yang pertama ada membantah nasihat orang tua, tidak menghormati anggota, terus tidak mau bekerja sama dengan anggota keluarga, tidak mau membantu anggota keluarga yang kesulitan. Terus yang terakhir ada tidak menghormati perbedaan. Baik, kalau selanjutnya ada di lingkungan sekolah, ada dua juga. Yang pertama tuh perilaku menjaga kebinekaan. Yang pertama ada berteman tanpa membedakan suku. Baiklah, yang selanjutnya ada lingkungan sekolah. Ada dua juga. Yang pertama tuh perilaku menjaga kebinekaan. Yang pertama ada berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua bekerja sama membersihkan sekolah. Terus yang ketiga mengerjakan tugas kelompok tanpa membedakan. Keempat menghormati teman yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Yang kelima menjaga teman yang sakit. Yang kedua tuh ada perilaku merusak kebinekaan. Yang pertama tidak mau mengerjakan tugas kelompok, tidak mau mengerjakan piket sekolah. Yang ketiga tidak mau bekerja sama dengan teman. Yang keempat memilih-milih teman dalam pergaulan. Yang kelima mengejek teman yang berbeda suku dan agama. Baiklah, selanjutnya di lingkungan masyarakat ada dua juga. Yang pertama tuh perilaku menjaga kebinekaan. Yang pertama ada mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kelima bergaul bersama warga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Terus yang kedua tuh ada perilaku merusak kebinekaan. Ini kebalikannya. Yang pertama tidak ikut kerja bakti atau gotong royong. Kedua tidak mau bekerja sama dengan tetangga. Yang ketiga tidak menghormati pendapat orang lain. Yang keempat tidak membedakan di lingkungan sekitar. Yang kelima tidak mau menolong tetangga yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Baiklah, di sini ada lingkungan berbangsa dan bernegara, ada juga dua. Yang pertama tuh perilaku menjaga kebinekaan. Yang pertama mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dua mengembangkan semangat persatuan. Ketiga melestarikan budaya dari daerah lain. Yang keempat mengutamakan sikap toleransi. Yang kelima mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua itu ada perilaku merusak kebinekaan. Ini yang kebalikannya dari yang tadi. Yang pertama menyelesaikan masalah dengan kekerasan, meremehkan budaya orang lain, menyebarkan berita hoak, menjelekan suku bangsa orang lain. Terus ada merendahnya sikap toleransi. Baiklah, itu saja materi yang